Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, berhubung proyektor di sini nggak bisa, eh, saya buka Zoom aja deh. Buka Zoom, silakan bisa. Untuk presensi, ini karena dikit, mungkin saya manual aja deh. Biar gampang, urut deh dari depan. Sebutin nama, nanti saya searching aja daripada saya baca banyak banyak yang ke skip. Dari depan namanya siapa, nanti saya cari aja. Ya, mulai dari kamu, Mbak. Angel tulisannya Angel apa? Eh, oh, paling bawah ya. Angel Nikita. Oke, next. Gimana tulisannya? Sainsa. Oh, ini Sainsa. Oke, next. Amelia Zevania. Next. Nis Anastasia Gabie. Ya, belakangnya Maria Cesa. Next. Nabila. Nabila Nur. Nabila Nur ya. Next. Diana. Diana Maharani. Next. Najla. Najla Sierra. Next. Belakangnya Mas. Baju putih itu siapa? Wildan. Wildan Fadilah. Next. Sampingnya. Ro. Rosandro Jausa. Terus belakang Mas. Itu. Nah, ya. Alex Andrio Tra. Sampingnya. Apa Mas? Ernesa. Oh, enggak ada. Arbi. Ernesa. Oh, Ernesa Abi. R-nya apa Mas? Raden. Apa? R-nya apa Mas? Raden. Saya dulu punya banyak teman depannya R gitu. Ya ada Raden, ada yang tidak juga gitu ya. Karena nama lain. Kalau Jogja kan normal sekali kan gitu ya. Nama R-nya itu Raden ya. Normal banget kan ya. Terus punya banyak anak, punya banyak, ya standar lah. Ya kalau di Arab terus namanya ada Arabnya ya memang itu kan ya lokal ya nggak apa-apa. Kalau memang apa itu singkatannya Raden ya, ya harusnya kamu juga bangga, nggak perlu malu untuk disebut. Sampingnya Alfredo, Alfredo Mirza. Terus sampingnya lagi apa? Judika, Judika, Judika ex Saudi. Next. Michael tulisannya gimana Mas? MI. Oke, Michael Caesar. Oke. Oke, saya rasa presensinya udah. Nah, saya isi manual aja. Nanti kalau ada yang datang nanti saya isi manual lagi aja.
Oke, ini udah saya buka Zoom, jadi silakan untuk apa yang nanti saya tampilkan, eh, karena itu ya, saya nggak tahu ini minta kabel yang lebih pendek, selalu kasih yang panjang gitu ya. Saya tahu problemnya sebenarnya kenapa gitu ya. Jadi kalau ini kan ngirim sinyal gitu ya, sinyal ke sana. Ini saking kabel yang saking panjangnya itu kabel datanya itu loss di tengah jalan dia loss. Ya apalagi kabel VGA ini nggak ada powernya, ya pasti loss. Apalagi extension gitu ya. Jadinya ya nggak muncul di sini. Oke tapi nggak apa-apa. Biar saya pakai Zoom aja. Oke yang baru hadir namanya siapa Mas? Danu, Danu Satrio. Oke, di minggu lalu walaupun libur, tapi ternyata kalian harus mengerjakan kuis, ya kan? Karena masih ada rentang waktu 1 minggu dan harusnya ya dikerjakan gitu ya. Jadi tidak ada excuse, walaupun nggak ada kuliah, tapi kuisnya diundur di minggu ini nggak bisa karena sekali lagi itu kan satu universitas sehingga yang sudah diatur di tingkat universitas ya kita ikuti walaupun nggak ada kuis, walaupun nggak ada perkuliahan, mungkin nanti akan saya tetap presensi aja sesuai dengan yang mengerjakan kuis nanti saya isi hadir untuk di minggu lalu. Kita nggak perlu ada kuliah nggak apa, tapi presensinya nanti saya ambilkan dari eh, apa eh, keaktifan teman-teman mengerjakan kuis. Terus kemudian di minggu ini materi kita adalah pemrograman web. Nah, ini salah satu materi yang sebenarnya kalau diajarkan di prodi yang berhubungan dengan pemrograman TI gitu ya. Ini mata kuliah yang mungkin akan bisa bersemester-semester. Ya, jadi nggak cuma seperti yang kita pelajari sekarang ini cuma satu pertemuan gitu ya. Bahkan kalau di prodi TI, pemrograman web itu nanti semester 1 ketemu, nanti bahkan semester 1 itu cabangnya banyak ya, pemrograman webnya itu cabangnya banyak. Nanti semester 2 ketemu lagi, semester 3 ketemu lagi, bahkan nanti tugas akhirnya mungkin bikin website juga. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini mata kuliah ya yang yang cukup besar sebenarnya. Bahkan ada konsentrasi di IT itu ya khusus untuk bikin web. Ya, jadi pemrograman web itu salah satu keahlian di bidang IT. Karena IT itu luas sekali. Ya, apalagi kalau kita ngomongin aplikasi sekarang itu nggak cuma bikin web aja, bikin aplikasi Android, nah, mobile application juga salah satu pekerjaan yang ada di bidang IT. Ya, jadi IT itu luas sekali, tidak hanya sekedar ngoding gitu aja, tapi lebih spesifik. Biasanya kalau orang yang bekerja di pemrograman web, ya udah dia ngubek-ngubeknya ya di situ aja. Jarang sekali ada yang multi talent gitu ya, bisa semua gitu ya. Bisa pemrograman web, bisa pemrograman mobile, bisa pemrograman aplikasi. Itu jarang sekali yang bisa seperti itu. Ya mungkin ada tapi ya biasanya kalau udah expert nanti dia akan dalam satu bidang gitu ya. Termasuk yang sifatnya nggak kelihatan. Nah, yang kita pelajari ini semuanya yang sifatnya kelihatan. Yang nggak kelihatan contohnya apa? Misalnya nyiapin kalau misalnya Facebook gitu kan ya. Itu yang kelihatan kan tampilan Facebooknya. Tapi di belakang itu kan banyak banyak hal yang perlu dipersiapkan. Contohnya servernya, kemudian back database-nya. Nah itu orang itu juga apa namanya bidang-bidang itu juga diambil dari bidang TI. Jadi bidang TI itu banyak sekali ya. Sehingga sekali lagi ini pertemuan yang ya hanya perkenalan dan mungkin sangat sedikit sekali. Jadi tidak mungkin kalian jadi ahli dari satu mata kuliah atau sorry dari satu pertemuan. Ya sekali lagi kalau kalian tertarik di bidang IT itu sebenarnya sangat terbuka luas untuk semua semua bidang. Kuliah itu punya teman-teman dia kuliah jurusan ilmu sejarah atau pendidikan sejarah saya nggak tahu ya. Tapi kerjaannya sekarang jadi programmer. Ya kok bisa? Padahal di kampus belajarnya berkaitan dengan sejarah Indonesia, sejarah internasional gitu ya. Ya tapi pas lulus dia jadi programmer. Ya, dan banyak teman saya juga nggak kuliah IT tapi endingnya kerjanya itu berkaitan dengan IT. Artinya apa? Artinya sebenarnya IT itu sesuatu yang unik.
Ya, tidak seperti ilmu yang lain. Kalau di bidang engineering, ya seperti saya teknik elektro atau elektronika, mustahil kalian bisa jadi engineer dengan belajar otodidak. Itu hampir mustahil. Ya, kalian bisa bekerja di oil and gas sebagai engineer, professional engineer tanpa kuliah di jurusan itu kayaknya hampir mustahil. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa praktek, kita bisa belajar sifatnya otodidak itu nggak mungkin. Nah, beda dengan IT. IT kalian modalnya komputer sama internet udah bisa jadi profesional di bidang IT. Asal ada niat dan kemampuan untuk mau belajar, insya Allah itu bisa. Tapi kalau sekali lagi kalau bidang yang lain ya, terutama kalau engineer ya fisikawan itu nggak ada yang muncul tiba-tiba dari SMA terus muncul dia jadi seorang engineer, kayaknya hampir nggak pernah kita dengar gitu ya. Tapi kalau berita lulus SMA jadi ahli programmer banyak nggak? Banyak sekali. Itu artinya bidang IT ini memang unik. Ya unik dalam artian untuk jenjang karirnya itu tidak mesti ya tidak harus kita ikut perkuliahan. Ya, tapi kalau bidang yang lain itu agak susah untuk bisa seperti IT ini. Ya, tapi di satu sisi karena kemudahan itu pula tingkat untuk mempertahankan dirinya juga susah. Dalam artian gimana? Dalam artian ya nanti ini masuk kita pembahasan sana ya salah satunya ya. Dalam artian adalah teknologi IT itu teknologi yang berkaitan dengan IT terutama pemrograman itu sangat dinamis sekali. Tahun ini misalnya, nah ini berkaitan dengan materi yang kemarin ya bahasa pemrograman. Misalnya tahun 2024 bahasa pemrograman yang baru populer misalnya sebutlah Python gitu ya. Nah, tidak ada jaminan di tahun 2025 bahasa pemrograman Python itu masih populer. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau di tahun 2024 kamu kemampuannya hanya bahasa pemrograman Python, sementara di tahun 2025 itu mungkin perusahaan-perusahaan punya standar industri yang oke, kita nggak usah pakai Python, kita bisa pemrograman alternatif lainnya. Sementara kamu cuma bisa Python, ya mudah sekali kamu untuk bisa disingkirkan. Ya, semudah itu. Beda dengan teknik gitu ya. Kamu kalau jadi ahli gambar, ya ahli gambar misalnya piping instrumen diagram, ya itu salah satu bidang yang apa merancang misalnya pipa-pipa gitu ya. Jadi misalnya Pertamina bikin kilang gitu. Nah, itu kan pipanya harus dirancang sedemikian rupa. Nah, kamu kalau ahli di sana misalnya kena apa nggak dikerjakan lagi di sana banyak perusahaan yang masih bisa menerima karena itu ilmunya lebih stable gitu ya. Ilmunya lebih stable sehingga kamu belajar sekarang mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun lagi itu masih bisa dipakai. Tapi kalau IT ini rentan sekali. Jadi makanya kemudian orang-orang IT itu walaupun udah kerja, itu mereka harus banyak mati-matian belajar juga untuk teknologi baru. Karena kalau enggak, ya gampang sekali dikeluarkan. Ambil aja anak baru udah biasa dengan teknologi baru, gampang sekali mereka diambil. Nah itu gambarannya ya. Sehingga pasti sesuatu itu pasti punya dua sisi. Ada kemudahan, di situ juga ada yang kekurangannya. Sama halnya dengan adanya teknologi. Ya, saya sering ceritakan bahwa adanya AI itu banyak akan banyak menghilangkan banyak pekerjaan, tapi di satu sisi juga nanti itu akan banyak menghasilkan pekerjaan. Nah, itu gambaran ya bahwa IT itu ya memang agak unik ilmunya. Ya. Terus kemudian yang akan kita pelajari di hari ini itu adalah pengantar web. Sebentar. Nah, sebelum masuk ke sana, apa sih sebenarnya definisi web? Website? Ya, kalau di Wikipedia ini udah di ya. Website itu adalah web page ya yang kontennya itu diidentifikasi dari common domain name. Jadi biasanya tergantung dari nama domainnya dan terpublikasi di web server. Ya, gampangnya website itu suatu halaman yang bisa kita akses melalui jaringan internet. Ya. Jadi atau hanya satu halaman ya, sekumpulan halaman gitu ya. Karena dia bisa jadi halamannya banyak gitu ya. Ya, tapi biasanya dikategorikan ya halaman yang bisa kita akses
melalui jaringan internet. Bahkan definisinya bisa lebih luas lagi. Kenapa? Karena sekarang tidak hanya sekedar bisa kita akses, tapi kadang juga punya fungsi yang lain. Ya, salah satunya adalah kemudian nanti akhirnya berkembang ya, namanya aplikasi website. Jadi kalau orang istilahnya web app gitu ya, web app atau website application. Nah, itu definisinya lebih berkembang lagi. Kenapa? Karena tidak hanya menyajikan halaman aja, tapi di sana ada satu fungsi yaitu berkaitan dengan aplikasi. Ya, karena banyak sekarang website kalau kalau tidak, misalnya contoh ya kayak Canva. Nah, itu kan bentuknya sih, tapi bisa diakses melalui website. Di Canva kita bisa gambar atau bisa intinya berkaitan dengan desain gitu ya, bisa bikin presentasi dan seterusnya. Ataupun yang misalnya Facebook. Nah, itu aplikasi kita bisa bersosial media dan bisa diakses untuk melalui jaringan internet. Itu definisi website. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya definisinya. Kemudian untuk membuat website teknologinya itu banyak sebenarnya ya. Ya, tapi kalau kita belajar dari eh, apa history itu ada yang wajib kita pelajari. Jadi sebenarnya website itu tidak cuma satu teknologi aja yang bisa membuat adanya website. Makanya kemudian dinamakan development stack atau website stack gitu ya. Karena untuk bisa bikin website itu ternyata kita butuh beberapa teknologi. Contohnya, ya ini yang saya tampilkan di itu ada 4 minimal, ya, ya biasanya ada 4 lah. Ya, ini juga termasuk pembagian engineer-nya. Front end. Nah, front end itu sesuatu yang muncul di depan, namanya front. Ya, dia muncul di depan. Artinya ini berkaitan dengan tampilan. Ya, bagaimana website itu tampil, buttonnya warna apa, ya, kemudian menu-menunya ada di mana gitu ya, gambarnya seperti apa. Nah, ini berkaitan dengan front end. Kemudian di belakang itu ada yang back end. Ini nggak kelihatan, tapi ini berkaitan dengan fungsi. Contoh, misalnya kalau buttonnya kita klik, ya ternyata itu tulisannya sign up. Nah, kalau sign up itu kita klik, apa yang terjadi? Nah, itu tidak berkaitan dengan tampilan, tapi itu berkaitan dengan logika. Ketika diklik, dia ngapain? Nah, ngapainnya itu ini akan back end. Oh, kalau ini diklik, saya akan menampilkan halaman untuk registrasi. Nah, itu back end-nya tuh. Nah, kemudian ada database. Database ini digunakan untuk kita menyimpan data. Jadi, tampilan back end itu hanya sesuatu yang muncul atau sesuatu yang proses di browser kita. Nah, database ini itu berkaitan dengan penyimpanan data. Contohnya, tadi kita udah klik tombol sign up. Kemudian muncul halaman registrasi. Kita isi username, password, dan lain-lain. Nah, suatu saat kita mau login. Saat login, kita memasukkan username dan password yang sudah kita masukkan saat pendaftaran. Pertanyaannya, gimana si website itu tahu kalau ini loginnya kita? Nah, itu disimpan di dalam database. Kemudian kalau ada berita-berita database bocor gitu ya. Nah, itu biasanya ya database itu karena berisi data-data sensitif. Ya, yang paling utama biasanya itu punya login ya pasti username sama password. Ya, kemudian data-data yang lain. Bahkan kalau seperti kayak Facebook atau sosial media, dia juga termasuk menyimpan data-data seperti gambar, video gitu ya. Dan semua data-data yang ada itu semua disimpan di database. Nah, kemudian untuk menyediakan itu semua, itu kita butuh server. Nah, server ini teknologi yang akhirnya bisa mengakomodir semua hal itu. Jadi semua yang berkaitan dengan front end, back database disimpan dalam sebuah server. Nah, server sendiri ada teknologinya. Karena itu tidak seperti komputer biasa kemudian langsung online gitu enggak ya, tapi dia harus di-set, harus dikonfigurasi ya dan seterusnya. Jadi ada 4 bagian ketika orang mau bikin website itu setidaknya memikirkan ini. Sehingga engineer-nya pun juga ada 4 bagian ini. Jadi kalau udah database engineer ya ya biasanya dia kerjaannya ngurusin database saja. Ya, kalau di orang front end, nah ini yang banyak nih. Front end itu ternyata tidak semuanya dari orang IT. Ya, kenapa? Karena front end itu berkaitan dengan tampilan. Banyak orang desain, banyak orang yang bidangnya di sosial itu juga bekerja di bidang ini.
ya. Karena ini relatif untuk tampilan. Kalau tampilan itu berkaitan dengan style, berkaitan dengan look gitu ya. Itu kan tidak mesti berkaitan dengan program ya. Sehingga orang front end, orang-orang UI UX ya, desainnya itu biasanya tidak banyak juga yang tidak dari orang IT. Kalau back end ya ini biasanya IT. Nah, ini inti yang dipelajari biasanya di IT itu biasanya di bagian back end-nya sebenarnya. Karena ini bahasa pemrograman intinya ada di sana. Nah, jadi ada 4 bagian ini juga biasanya mewakili 4 bidang engineer masing-masing. Jadi dalam satu perusahaan kalau misalnya dia punya, jadi kalau divisi Gojek gitu ya, atau divisi website misalnya Facebook gitu ya, nanti ada tuh divisi front end-nya, divisi back end-nya, divisi database-nya, divisi servernya. Jadi kalau mereka mau bikin suatu website ya 4 divisi ini bekerja sama. Ya. Jadi harus berkolaborasi. Ya, kemudian makanya kemudian ada istilah, ya ada sih pekerjaan-pekerjaan yang ini dikerjakan semua dalam satu orang gitu ya. Kecuali server, kalau server karena besar ya. Nah, itu biasanya dinamakan full stack engineer. Dia ngerjakan front end-nya, back end-nya, database-nya, ya. Kemudian di istilah namanya full stack engineer. Nah, itu adalah gambaran ketika kita membuat website. Yang akan kita pelajari itu adalah bagian kecil dari ini, yaitu ini di sini. Yang saya coret nih adalah HTML, ya. Kok nggak bisa di. Nah, ya, jadi HTML. Jadi sekali lagi ini yang nanti akan kita pelajari, ya. Jadi tidak semua teknologi dari pembuatan website ini akan kita pelajari, tapi kita akan bikin satu atau kita beri satu hal saja. Karena website ini berkembang dari HTML. Dulu sifatnya masih statik. Kenapa ini penting ya? Karena website dulu zaman dulu itu sih ya. Jadi apa? Tampilan itu hanya begitu aja. Ya, ketika diklik ya gambarnya di situ aja, nggak berubah-berubah. Kalau sekarang itu semuanya udah dinamis. Nah, untuk HTML sendiri ada 3 bagian yang nanti akan kita pelajari, mulai dari pengertiannya, kemudian ada tagging, ya, tag atau bagian-bagian atau taggingnya ya, bukan bagian ya, tagging itu penanda. Kemudian ada elemen dari L. Nah, ini contohnya. Ya, ini ada website gitu ya, uny.ac.id. Ya. Nah, kalau uny.ac.id itu pakai namanya CMS. Ada yang tahu CMS apa? Ya, jadi CMS itu Content Management System. Jadi untuk bikin website itu perkembangan teknologinya sangat panjang dan sangat luas sekali. Jadi website sekarang tidak harus bikin dari nol. Ya, bisa memanfaatkan namanya CMS, Content Management Service. Kalau websitenya UNY itu pakai namanya Drupal. Ya, jadi Drupal ini salah satu CMS yang digunakan. Jadi udah include semua. Jadi kalau untuk loginnya sudah disediakan, nanti mau nulis artikel sudah ada tempatnya gitu ya. Intinya semua sudah disediakan. Tinggal biasanya modifikasi temanya. Nah, website UNY pakai ini. Nah, untuk membuat tampilannya ini itu juga menggunakan HTML. Seperti yang lainnya juga ya, seperti Tokopedia dan lain-lain. Nah, untuk bisa bikin program ya secara umum ya tidak hanya untuk pemrograman web saja, kita butuh yang namanya editor. Ya, editor. Secara umum editor itu ya seperti Notepad itu. Ya, Notepad kita bisa ngetik sesuatu di sana. Tapi zaman sekarang kalau ngetik pakai Notepad itu ya namanya mempersulit diri gitu ya. Karena di Notepad itu fitnya ya cuma ngetik aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Padahal nanti ketika kita bikin program banyak hal yang perlu kita lakukan. Misalnya kita bisa testing, kita bisa ngecek kode salah atau benar. Nah, itu semua kemudian terintegrasi pada sebuah editor yang lebih lebih bagus ya. Salah satunya itu yang tertampil di Zoom ini ya. Salah satunya yang paling terkenal adalah Visual Editor, Visual Studio Code Editor. Nah, ini contohnya. Nah, dengan Visual Code Studio ini ya programmer tidak hanya ngetik coding aja. Ya, banyak fitur-fitur yang disediakan. Ya, jadi editornya pun khusus ya disediakan untuk ngoding. Ya, ada warna-warnanya, kemudian ketika diklik nanti bisa muncul sesuatu dan lain-lain. Nah, itu membantu orang membantu programmer untuk bisa bikin kode program.
Terus untuk ngujinya, kalau pemrograman web, ya udah pasti di web browser. Web browser banyak sekali. Ya, ini ada Google Chrome, gitu ya. Kemudian ada Internet Explorer yang kemudian berubah, sudah dihapus gitu ya sama Microsoft, diganti semuanya sekarang jadi Microsoft Edge. Kemudian ada Firefox, ya, Opera, dan yang paling kanan ini ada yang tahu nggak nih apa? Yang paling kanan ini namanya apa? Safari. Jadi ini bahannya Mac, ya. Jadi kita bisa install sendiri. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk menguji atau membuka layanan website. Nah, kemudian kalau HTML ya itu terdiri dari beberapa tagging, ya. Ada headnya, kepala, dan ada bodinya. Sederhananya headnya itu ya nanti di bagian atas ya. Jadi kalau di website nanti akan jadi judul ya, dan berkaitan dengan misalnya icon ya. Kalau isi dari websitenya yang akan tampil di bawah itu biasanya ada di bagian body. Nah, ini contohnya ya. Kalau head itu di bagian judul di bagian atas ya. Kemudian isinya nanti akan ada di bagian body. Terus kemudian eh, coba saya buka. Bentar. Nah, kita langsung coba praktek aja biar langsung eh, kelihatan efeknya gitu ya. Jadi eh, misalnya kita bikin suatu tampilan ya atau suatu halaman. Kita namai index.html. Ya, ini kelihatan nggak di Zoom kalian? Kelihatan ya? Oke, index.html. Nah, nanti akan muncul suatu file baru ya namanya index.html. Ini kita bisa buka ya dengan browser. Ya, kalau di sini kita buka ke open with, kemudian sebentar, ini aja deh. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya nggak ada apa-apa, kosong. Filenya masih kosong gitu ya. Sekarang saya coba tulis di sini. Ya, ini biar gampang saya pakai Copilot aja. Buatkan contoh HTML sederhana. Ya, tunggu sebentar biar di generate. Ya, mungkin ini terlalu panjang juga, cuma nggak apa-apa. Kita copy ya. Setelah itu akan muncul kodenya. Ya, tadi saya katakan ada headnya, ada bodinya. Ya, ini ada headnya. Ya, di tagging ini ada headnya. Ini pasangannya ya berkaitan dengan head juga ya, slash head. Ya, jadi harus dibuka dengan tagging tertentu, ditutup dengan tagging yang sama. Terus ini bodinya, ya. Nah, ini kalau kita save, saya Ctrl S, kemudian halaman yang saya buka tadi, file yang saya bikin tadi, saya buka di browser, kemudian saya refresh. Lihat, langsung muncul. Langsung muncul ya. Selamat datang di website saya. Ini adalah contoh website HTML sederhana. Tentang saya, bla bla bla, kontak ya. Ada formulir kontak dan seterusnya. Ini website sederhana yang bisa dibikin menggunakan HTML. Jadi HTML itu ya memang untuk menampilkan ya sederhananya menampilkan website gitu ya.
Tapi sekali lagi kalau untuk zaman sekarang tidak hanya HTML saja untuk bisa bikin website. Ya, tapi ini salah satu contoh bahasa pemrograman yang harus dikuasai ketika mau bikin website. Ya, jadi kalau ini punya halaman ini kemudian ditaruh di server, orang bisa mengakses, ya udah, ini udah tampil nih. Ya, seperti ini. Ya, semudah itu sebenarnya. Ya, tapi kalau ada loginnya, gambarnya, ada videonya, ada database-nya, ya. Nah, itu yang jadi lebih kompleks. Website zaman dulu itu cuma nampilkan static web seperti ya. Nah, ini bahkan bisa saya coba buat lebih indah gitu ya. Ini kan sangat sangat apa? Hanya kotak-kotak warna putih dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini saya bisa ingin menambahkan sesuatu gitu ya. Eh, buat jadi lebih cantik dengan CS. Nah, jadi kita bisa styling ya, nanti fontnya bisa berubah, kemudian ukuran kotaknya itu nanti bisa berubah ya dan seterusnya. Sehingga nanti eh, warnanya dan pokoknya ada style gitu ya. Jadi lebih lebih bagus lah, tidak apa tidak monoton seperti ini ya. Nah, ini kan sangat apa ya template sekali gitu loh, kelihatan kayak template sekali ya, kotak-kotak, kemudian juga posisi webnya atau posisi fontnya ya begitu, posisi teksnya ya hanya seperti itu. Kita bisa membuat menjadi lebih indah gitu ya dengan tambahan uh, atau dengan nama styling ya. Jadi HTML itu suatu bahasa pemrograman sendiri, kemudian ada untuk stylingnya ya, itu ada bahasa pemrogramannya sendiri ya. Jadi CSS namanya. CSS itu adalah pemrograman yang digunakan untuk styling dari HTML dokumen. Jadi HTML itu isinya gampangnya gitu ya. Nah, untuk mengubah tampilannya kita bisa memanfaatkan yang namanya CSS. Dan biasanya orang kalau belajar HTML ya include CSS-nya karena nggak mungkin bikin website ya statis kemudian warnanya putih, fontnya ini aja ya nggak seru gitu ya. Nah, pastinya ada stylingnya. Nah ini udah saya generate. Nah sekarang coba kita copy terus kemudian kita jalankan ya. Harusnya ini lebih bagus. Saya save, kemudian ini saya refresh. Nah lihat headernya sekarang udah ada warna biru, bahkan warna birunya gradual gitu ya. Tidak hanya biru solid itu ya, tapi warnanya bisa dibikin gradual ya. Kemudian bagian-bagiannya bisa dibikin kotak-kotak. Bahkan ini mouse saya kalau saya geser ke bagian tertentu, dia goyang ya. Ya, jadi ada styling yang bisa digunakan di bagian-bagian seperti itu misalnya. Jadi mouse-nya kalau di bagian di apa diarahkan ke tentang saya, kemudian blok tentang saya ini bisa goyang-goyang ya, ada efeknya, hobi ya, dan seterusnya. Nah, di bawah ini juga ada footernya yang bisa diatur gitu ya. Jadi uh, lebih bagus lah ya. Nah, untuk belajar ini sekali lagi lihat untuk bikin kayak gini hanya butuh waktu ya 5 sampai 10 detik. Kita tinggal ketikkan di AI, minta untuk membantu generate, kemudian dia sudah memberikan hasil, kita tinggal copy, kita langsung bisa running. Nah, sebenarnya kalau kalian ada ketertarikan di bidang IT, sekarang itu belajar IT itu sangat mudah sekali. Jadi pemrograman itu bukan sesuatu yang susah sekarang. Yang susah itu adalah bagaimana cara cari idenya. Contoh, bikin aplikasi Gojek itu banyak orang yang bisa. Ya, bahkan tingkat mahasiswa pun udah banyak yang bisa bikin aplikasi setingkat Gojek. Tapi kalau itu diimplementasikan atau sebelum diimplementasikan, idenya itu yang susah. Bayangkan, ya orang yang bisa membayang atau punya ide dari ojek pangkalan gitu ya, ojek konvensional, terus dijadikan aplikasi yang tentunya pasti banyak yang perlu diatur gitu ya kalau di aplikasi. Nah itu kan berkaitan dengan ide. Nah itu yang susah. Nah tantangan itu sekarang kaitan dengan ide atau inovasinya. Karena kalau bikin bahasa atau bikin aplikasinya itu gampang. Ya bikin aplikasinya itu gampang. Ya bahkan lulusan S1 aja mungkin kalau bikin aplikasi Gojek itu banyak yang udah bisa. Ya, dan itu relatif mudah. Tapi apakah kalau dia bisa bikin aplikasi Gojek dia bisa jadi apa perusahaan yang kayak Gojek? Nggak mungkin gitu ya. Udah terlambat. Ya.
Sehingga di dunia IT itu juga kecepatan juga menentukan keberhasilan. Ya, bisa jadi kita tahu punya ide yang bagus, tapi kalau nggak segera dieksekusi orang lain lebih dahulu ya nanti jadi apa namanya, jadi terkenal lebih dulu dan akhirnya banyak dipakai lebih dulu, gitu ya. Kayak Google dan Yahoo, itu dulu Yahoo juga search engine gitu ya. Tapi coba lihat, kalau ngomongin search engine, kayaknya semua orang pasti cuma ngomong satu, Google gitu ya, nggak ada yang lain. Padahal banyak sekali search engine yang lain. Ya itu karena ya Google duluan gitu ya. Nah oleh karena itu kalau kalian tertarik belajar IT itu peluang untuk belajarnya atau akses untuk belajarnya itu sekarang mudah sekali. Ya di internet itu banyak sekali course atau materi-materi yang bisa kalian manfaatkan, bisa dipelajari secara mandiri, bahkan kalian tidak bisa pun ya masih bisa belajar. Ya nggak perlu ada pengajarnya, maksud saya itu kalian bisa belajar secara mandiri. Ya kenapa? Karena modalnya hanya komputer sama internet, ya sama kemauan, sehingga uh, akan lebih bagus itu sekarang biasanya kalau ada orang IT dia itu punya multidisiplin yang lain, ya. Karena kalau orang IT misalnya contoh ya, orang IT dia menjelaskan kaitan dengan musik, ya nggak ngerti lah dia musik itu gimana, nggak ngerti, ya. Tapi kalau mungkin ada orang yang order, oh saya mau bikin aplikasi yang ini kalau dipencet nanti ada bunyi begini begini begini, nah dia bisa bikin karena sudah diterjemahkan sama orang yang menjelaskan itu, gitu ya. Tapi bayangkan kalau kalian ngerti bidangnya kalian, kemudian kalian ngerti IT, pasti akan lebih banyak hal yang bisa dieksplor untuk bisa dibikin. Ya, karena bidang utamanya itu bukan di IT, bidang utamanya ya di bidang yang lain. IT itu hanya digunakan untuk alat atau tool gitu ya, untuk mengaplikasikan ide dari bidang lain sebenarnya. Ya, nah itu banyak kok perusahaan-perusahaan terkenal itu, ya itu gara-gara uh, terutama di bidang IT ya, itu yang bikin itu bukan orang IT, ya. Jadi kadang berdua bertiga gitu ya, orang IT-nya cuma satu tapi yang lain itu dua atau tiga orang itu ya dari bidang itu gitu ya. Nah jadi tidak menutup kemungkinan apa pemanfaatan eh, IT atau aplikasi itu pada bidang-bidang yang lain gitu ya, bahkan lebih banyak itu digunakan di bidang yang lain. IT sendiri nggak ada, tidak ada apa namanya, tidak ada masalah yang harus diselesaikan gitu ya. Kalau cuma bikin program ya udah bekerja. Kalau bikin aplikasi ya udah begitu aja. Tapi aplikasi atau programnya buat apa? Itu kan pasti untuk memecahkan suatu masalah. Nah, masalah itu ya pasti di bidang lain. Bidang teknik, bidang sosial, bidang budaya, bidang masyarakat ya, bidang pendidikan. Nah, itu yang kemudian eh, bisa dimanfaatkan ya IT itu di bidang-bidang itu. Nah, termasuk untuk bikin website seperti ini. Ya, website ini ya memang ini bahasa pemrograman untuk orang IT gitu ya. Tapi endingnya kalau websitenya ini berkaitan dengan pendidikan, ya nanti isinya ya konten-konten pendidikan. Jadi nggak bisa orang IT bekerja sendiri sebenarnya. Ya, isi kontennya, yang isi materinya, misalnya kalau itu website pendidikan, ya mesti kan orang pendidikan. Kalau di situ yang ngajarin musik gitu misalnya, ya mesti kan orang-orang musik yang isi kontennya, nggak mungkin orang IT. Ya. Nah oleh karena itu sebenarnya sekarang itu dunia itu nggak bisa apa terkotak-kotak gitu ya. Jadi eh, ya multidisiplin sehingga eh, bidang apapun sekarang itu kalau dituntut gitu ya, ya belajarlah kaitan dengan pemrograman ya walaupun sedikit gitu ya. Itu nanti akan membantu kalian paling tidak ketika nanti ada problem ya kita bisa menggunakan atau bisa cari solusi untuk di aplikasi. Ya, lihat, saya bikin website ini nggak lama. Ya. Kemudian kita coba kembangkan lagi. Ya, biasanya website itu ya ini kan cuma satu halaman ya. Saya nggak mau cuma satu halaman. Ya biasanya ada home-nya, ada about-nya, kemudian baru ada yang lain gitu ya. Nah, coba saya minta sekarang buat lebih bagus file CSS dibuat terpisah dan buat page yang lain. Apa home gitu ya. Kemudian isinya apa aja nih? Profil,
kemudian hobi, kemudian di sini form discussion misalnya. Nah, buat. Nah, saya nanti mau mengembangkan nih satu website ini. Saya mau mengembangkan ada namanya page-nya, ada halamannya, ya ada home-nya. Biasanya kan website itu ada home-nya, ya ada yang lain-lain ya, ada about-nya. Nanti saya tambahkan di sini ada apa tadi, hobi gitu ya. Terus ada form diskusi. Ya nanti akan dibantu. Nah, kita akan coba uh, kerjakan ya, kita coba bikin. Nah ini dan file CSS itu ternyata bisa dipisahkan. Nah saya mau biar agak rapi ya, tidak dalam satu file, akhirnya dipisah. Saya bikin sendiri namanya style.css. Nah ini kita copy ya. Oh belum selesai. Tunggu dulu. Ya. Jadi file CSS ini bisa dipisahkan biar nanti file index atau file HTML-nya itu eh, tidak terkontaminasi lah dari file yang lain. Jadi bersih. Jadi isi HTML-nya ya isi dari kontennya aja. Untuk stylingnya ada file sendiri. Ini udah file CSS-nya udah selesai ya. Ini kita copy. Tapi perlu diingat ya, nanti belum tentu hasilnya 100% bekerja dengan baik gitu ya. Bisa jadi ada bug atau ada yang gitu ya. Nah, itu normal sekali. Nah, nanti kalau yang seperti itu ya butuh perbaikan. Sebentar ini saya ngopinya nggak komplit. Nah, terus dia juga sudah bikin file yang kedua, homepage. Nah, homepage-nya di index.html. Ini kita udah selesai belum? Oh, udah selesai. Kita copy ke index.html. Terus ada file selanjutnya namanya profile.html. Jadi kita bikin profile.html. Ini kita copy juga. Terus ada file hobby.html. Hobby.html. Jadi website itu yang ada di internet ya, ini belum selesai. Itu dia banyak filenya, halaman banyak. Ya, dan itu semua saling berintegrasi. Jadi halaman login nanti bisa jadi butuh eh, halaman misalnya registrasi. Nah, itu ada formnya. Nah, form ini bisa jadi nanti diambil dari styling yang lain gitu ya, styling tertentu. Nanti ada gambar petanya misalnya. Nah, itu peta itu diambilkan dari file yang lain. Jadi dalam satu halaman itu tidak dibikin hanya dalam satu file, tapi bisa jadi itu integrasi dari berbagai macam file yang dikombinasi sehingga tampilannya ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke, ini tadi sudah hobi kita copy. Terus terakhir tadi file discussion.html. Oke, udah selesai. Ya, coba kita copy. Jadi ada 5 file yang dibikin akhirnya ada index.html, profile HTML, hobi HTML, discussion HTML, terus kemudian untuk stylingnya namanya style.css. Nah, coba saya refresh ya. Nah, tapi masih sekali lagi. Nah, ini masih ada bug nih ternyata. Ya, warnanya tetap putih padahal harusnya tidak seperti itu kan. Harusnya dia udah lebih saya hapus dulu yang halaman satunya. Ini ya ada stylenya. Nanti kita minta perbaikan ya. Ya, tapi kita coba refresh. Nah, sini udah ada sih sebenarnya profile, hobi, diskusi gitu ya. Nah, cuman masalahnya tampilannya masih hitam putih gitu ya. Nah, padahal tadi saya sudah nambahkan stylingnya untuk CSS-nya ya. Nah, kita tanya aja kenapa tampilannya hitam putih sepertinya belum uh, memanggil file CSS.
Nah, nanti dia akan ngecek file CSS-nya udah dipanggil atau belum gitu ya. Oh, namanya, oh ini ternyata di sini kita harus masukin CSS. Ternyata ini harus dimasukkan satu folder. Oke, kita rename dulu. Stylenya salah namanya. Harusnya styles.css. Ya, ya dia manggil di folder style.css. Nah, coba sekarang kita refresh. Nah, lihat tampilannya sekarangnya udah bagus. Mau bikin website mandiri ya modal ChatGPT atau modal ya tadi pakai ChatGPT sebenarnya sama ya. Kita ada websitenya, ada home-nya, ada profilnya, ini bisa diklik ya. Nanti bisa kita masukkan gambar ya. Kemudian di sini ada hobi ya. Nah, banyak nih macam-macam ya. Nanti bisa diedit. Kemudian ada forum atau untuk diskusi ya. Lihat, bikin website kayak gini ya cuma butuh waktu ya tidak lama. Sehingga untuk bisa sekali lagi bikin website kayak gini ya saya kerjakan sambil di depan ya. Saya nggak ngerti codingnya gimana, misalnya codingnya cara kerja gimana ya. Bikin sambil saya demokan di sini ya satu mata kuliah berapa ini 90 menitan lah ya bisa bikin website seperti ini. Nah, tinggal dimodifikasi sesuai kebutuhan. Misalnya nama websitenya apa, kemudian konten-kontennya ya diisi sesuai kebutuhan karena ini pasti masih template gitu ya. Ini kan pasti masih template sekali. Ya, tapi udah lengkap nih. Ada home-nya ya. Ya, kemudian ada profilnya, di menu profile ada foto, ada untuk CV gitu ya. Kemudian di sini ada hobi. Nah, ini hobi-hobinya mungkin apa? Membaca buku, menulis kode, belajar hal baru, traveling ya dan seterusnya nanti bisa ditambahkan konten-kontennya ya. Buku-buku favoritnya apa ya dan seterusnya. Di situ ada diskusi juga misalnya. Ya, kalau mau diskusi ya kontak apa ya email ada Twitter dan seterusnya atau mungkin kirim pesan langsung di halamannya itu gitu ya. Nah, itu ternyata bikin website sekarang ini enggak tidak sesuatu yang terlalu menantang dalam artian semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Nah, tinggal website kalau udah jadi saya saya titipkan aja di server, saya beli nama domain gitu misalnya ardiseto.com gitu misalnya. Ya udah jadi. Nanti ardiseto.com akan menampilkan website yang saya bikin ini di sini. Semudah itu. Ya, tapi ini sekali lagi ini sifatnya statik ya. Ini kan websitenya statik, tidak berubah-berubah. Kalau seperti kayak detik.com, nah itu sangat dinamis sekali. Tentu tidak mudah untuk bisa bikin jadi lebih sedikit kompleks lah ya kalau bikin websitenya. Tapi kalau yang sifatnya statik untuk portofolio seperti ini gitu ya, itu harusnya mudah gitu ya. Saya sarankan juga ya harusnya itu punya portofolio. Paling tidak misalnya kalian pasti selama satu semester selama perkuliahan ini kan pasti punya project-project gitu ya. Saya nggak tahu kalau musik misalnya mungkin ada hasil karya yang bisa ditunjukkan ya show off ke orang lain ya. Mau taruh di mana gitu ya untuk orang orang lain bisa akses dengan mudah ya zaman sekarang ya taruh di website kan gitu ya. Tapi websitenya apa ya kalau nitip di website lain bisa jadi kelihatan nggak profesional gitu ya. Kalau sekarang ya pasti bikin website sendiri tampilkan di sana. Nah, jadi ketika kalian lulus kalau nanti mau mendaftar ke suatu perusahaan gitu itu gampang. Masukkan nama website kalian ya, portofolio kalian, ya sudah pernah belajar apa, sudah pernah bikin proyek apa, sudah pernah ngapain ya, aktivitasnya apa. Nah, itu orang lain bisa explore sehingga akan memudahkan. Kalau di IT harus punya portofolio, ya. Kalau di IT harus punya portofolio. Nggak mungkin nggak pernah bikin apa-apa, kemudian mendaftar ke perusahaan langsung diterima, nggak mungkin. Pasti akan dicek portofolio udah pernah bikin apa, buktinya apa ya, nggak cuma sekedar cuap-cuap aja. Jadi harus ada buktinya. Nah, salah satu buktinya itu bisa ditampilkan di website. Biasanya makanya orang itu punya website sendiri itu untuk memberikan portofolio atau sesuatu yang sudah pernah dikerjakan selama ya dia sekolah ataupun dia bekerja gitu. Nah, silakan ini saya nggak akan jelaskan lebih detail ya, maksudnya dalam artian ini fungsinya head ini untuk apa, ini nanti nampil di mana, enggak tidak seperti itu ya untuk mata kuliah ini. Ya, saya hanya di sini menampilkan gambaran besarnya
ya. Sehingga nanti ketika teman-teman ada ketertarikan, silakan bisa dipelajari sendiri, ya. Silakan bisa dieksplor lebih lanjut, ya. Banyak tool-tool yang bisa memudahkan teman-teman untuk bisa membuat website, ya. Saya rasa seperti yang saya bikin ini, kalau dibilang jelek ya enggak lah ya, udah cukup bagus ya, udah cukup inilah, udah cukup untuk membuat orang bisa dapatkan informasi yang sesuai gitu ya. Ya, walaupun mungkin kalau orang seni gitu ya kotak-kotak gini mungkin ya juga gitu ya. Pasti kan kalau udah ngomongin seni, udah ngomongin style ya pasti orang itu punya jiwa yang berbeda-beda. Sehingga modifikasinya ya tergantung apa namanya? eh, stylingnya gitu ya. Tapi kalau secara umum website yang saya bikin ini tadi ya pakai ChatGPT tadi harusnya udah cukup lah, udah bagus gitu ya untuk bisa ditampilkan dijadikan sebuah portofolio yang bisa dipublish di sebuah website. Nah, itu mata kuliah apa namanya? Pertemuan kita di hari ini berkaitan dengan pembuatan web ya atau programmer web. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Nah, mungkin ini ada satu lagi ya. Biasanya website itu sekarang sifatnya harus responsif. Nah, sebentar ini bisa coba saya cek dulu. Nah, jadi apa maksudnya? Sekarang itu website itu tidak mesti apa? Website tidak hanya ditampilkan di web browser yang di komputer atau laptop. Dia juga kadangkala dibuka di handphone. Nah, apa tantangannya? Ukuran layarnya itu berbeda. Sehingga menampilkan apa yang ada di tampilan web browser di laptop ataupun di tablet ataupun di komputer yang relatif ukurannya besar sama menampilkan di handphone mestinya harusnya berbeda, ya nggak? Kalau sama itu aneh sekali, ya. Kalau sama tampilan ini di handphone kita pasti kesulitan navigasinya. Kenapa? Karena handphone itu bentuknya vertikal. Kalau layar laptop, layar monitor, layar tablet rata-rata semuanya horizontal gitu ya, memanjangnya horizontal. Sehingga secara styling juga tampilannya harusnya berbeda. Kalau ada tampilannya sama, itu berarti ada yang tidak dikerjakan, yaitu adalah kaitan dengan responsif. Jadi nggak website-nya tidak responsif. Nah, di sini saya bisa kasih contoh nih. Nah, ini kalau ini nah ini ketika website ini ditampilkan di handphone. Ya, kalau di handphone ternyata yang saya bikin web ini ternyata sudah ya mungkin sudah responsif karena pakai styling CSS tadi. Jadi udah otomatis. Ya, lihat tombol-tombolnya di atas ya bisa diakses. Ya, terus kemudian dia scroll ke bawah, ini bagian per bagiannya ya. Ada selamat datang, kemudian diikuti profil, hobi dan seterusnya ya update terbaru. Kita cek lagi atau kita bandingkan dengan yang di sini. Nah, ini tampilan ya di Zoom itu kelihatan ya. Ini tampilan ketika diakses dengan menggunakan web browser di laptop, ini ketika tampilan diakses menggunakan handphone gitu. Nah, itu karena nggak dikerjakan. Harusnya ya kalau sekarang itu pas orang namanya programmer itu pasti mikir web ini nggak mungkin cuma diakses dari handphone, dari laptop aja. Ya kalau zaman dulu semuanya sepakat ya website itu pasti diakses dari laptop layar yang besar gitu ya. Tapi kalau sekarang itu nggak mungkin cuma diakses dari sana. Jadi website itu harusnya sekarang dibikin responsif. Ya, coba aja kalian akses website yang besar kayak Google, beda tampilannya di laptop sama di handphone berbeda. Walaupun mungkin nanti hasil kontennya sama, tapi tampilannya berbeda. Tentunya untuk menyesuaikan bentuk layar yang seperti ini dan agar kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Kalau tampilannya sama dengan yang di website yang di layar laptop, ya susah nanti pasti. Ya, pasti tulisannya jadi kecil-kecil, tombolnya jadi kecil-kecil, susah. Padahal di sini ya layarnya kecil gitu ya. Kalau tombolnya kecil-kecil ya susah gitu ya. Tampilannya juga pasti sifatnya harusnya lebih vertikal dibandingkan dengan yang di tampilan di sini. Nah, kalau kayak di KRS Siakat itu tidak di
tidak support untuk mobile device, ya berarti artinya nggak dibikin responsif. Nah itu kalau ngomongin salah-salahan ya salah developernya sebenarnya. Ya harusnya itu dikembangkan bisa di multi device. Ya, ya memang tantangan. Ya tidak serta merta kita bikin program kemudian bisa bagus tampilnya di laptop, langsung bagus di tampilan di handphone. Enggak seperti itu. Itu diprogram, dibikin. Ya tidak otomatis. Nah, ini kebetulan aja CSS yang saya generate dia sudah punya sifat responsif ketika nanti diakses di handphone eh, apa ya lebih responsif gitu ya. Maksudnya responsif itu ya dia langsung menyesuaikan bentuknya. Ya, tampilannya menyesuaikan. Nah, ini kalau kita buka profile misalnya, nah, dia udah kayak gini. Ya, udah rapi gitu ya. Urutan pendidikannya kalau tadi di website yang tampilannya laptop gitu ya, kan ke kanan gitu ya. Universitas XYZ, kemudian di kanannya baru SMA ABC kan gitu ya. Kalau di akses di handphone dia ke bawah. Ya, artinya ini udah responsif. Ya, harusnya bikin website kalau zaman sekarang harusnya udah bisa mengakomodir itu semua. Bahkan kalau kita ngomongin yang lebih ekstrim ya mobile device itu lebih complicated lagi. Kenapa? Ya, programmer itu pusing mikirin mobile device atau mobile app. Kenapa? Karena ukuran layar itu handphone itu beda-beda. Itu bikin stres tuh. Ya, ukuran layar handphone itu nggak standar. Resolusinya nggak standar, ukurannya nggak standar, panjangnya nggak standar. Itu yang akhirnya harus membuat programmer itu bikin banyak apa namanya? Ya, banyak penyesuaian. Nah, itulah kenapa aplikasi yang di iPhone itu lebih better dibandingkan di Android. Kenapa? iPhone itu nggak banyak variannya. Developer A bikin aplikasi Instagram misalnya. Kalau untuk ngomongin itu iPhone seri 15, ya cuma bikin 3 device untuk 3 device saja. iPhone 15 yang base model, 15 Pro, 15 Pro Max, selesai. Variasinya cuma 3. Bayangkan kalau developer Android. Ngomongin Samsung aja, handphonenya berapa? Banyak sekali. Ya, kalau ngomongin varian yang topnya gitu ya, Samsung Galaxy S25 Plus itu misalnya atau Galaxy S25. Nah, itu variannya aja S25 Plus, S25 saya nggak hafal ya. Banyak macamnya. Nah, itu kalau bikin untuk varian itu aja oke gitu ya. Kemudian developer tuh milih. Biasanya yang diprioritaskan itu yang handphone-handphone yang ya memang flagship gitu ya. Handphone yang harga 2 jutaan ngapain diurusin? Bikin aja. Makanya kemudian kadang aplikasi di handphone yang murah-murah ya, atau yang tidak dijadikan prioritas tampilannya aneh gitu ya. Kalau main game tidak ke 90 FPS-nya, kelok 60 FPS ya itu karena memang nggak dioptimize sama developernya. Kenapa nggak dioptimize? Ya karena banyak sekali yang harus dikerjakan. Pasti yang dikerjakan ya prioritas. Makanya kemudian handphone-handphone yang prioritas saja yang kemudian dikerjakan. Makanya kemudian kenapa iPhone itu aplikasinya lebih stable? Ya kalau setiap rilis cuma keluarin 3 handphone, 3 varian. Developer ya gampang bikinnya. Ya, nanti keluar yang varian baru misalnya 16, variannya cuma 4 atau 3. Aplikasinya ya layarnya juga relatif kalau iPhone itu enggak tidak variatif seperti Android. Android itu benar-benar sangat, kalau kalian tanya orang developer mobile phone itu stres dia mikirin handphone baru tiba-tiba layarnya muncul. Apalagi Android ada yang handphonenya layarnya bisa dilipat, lipatnya 3 lagi. Bayangkan tuh bikin aplikasinya gimana tuh? Kan nggak mungkin cuma dibikin untuk mikir untuk yang 3 itu aja. Alhasil layar 3 harus dibikin sinkron juga dengan yang layarnya 1. Ada lagi yang layarnya 2. Nah, jadi sangat complicated jadinya. Makanya kemudian kalau aplikasi yang baru, kemudian di handphone yang jenisnya baru ada bugnya, tombolnya nggak pas gitu ya. Pas di install tombolnya kok lari ke bawah, tombolnya lari ke atas gitu ya. Itu wajar sekali sih ya. Ya, sebenarnya nggak wajar ya, tapi maksudnya karena saking banyaknya device yang beragam itulah yang membuat tidak optimal. Ya. Makanya kemudian kalau Android aplikasi baru itu nanti kemudian ada pembaruan, ada perbaikan gitu ya. Kita install update, nanti dia diperbaiki. Ya, ya kan bahkan pernah tuh Gojek misalnya tombolnya ketutupan sesuatu gitu ya, karena layarnya kecil gitu misalnya. Nah, itu kan jadi harus diperbaiki. Ya dari si aplikasi, yang punya handphone nggak salah, yang bikin pabrik nggak salah, yang salah yang bikin aplikasi. Ya, ya dia nggak ikut mengembangkan handphonenya, tapi dia harus
memperbaiki apa yang dia bikin agar bisa diakses. Nah, ini untuk website juga sama, ya. Website ini harus apa namanya dia bisa adjustable sesuai dengan penampilnya apa, handphone, tablet, kemudian mungkin komputer dan seterusnya. Nah, ini semua diprogram, tidak otomatis, ya. Jadi eh, yaitu gambarannya ya bahwa untuk bikin aplikasi sekarang itu tidak sekompleks zaman dulu. Zaman dulu tuh ya layarnya cuma segitu aja, nggak ada ya variatif lainnya. Kalau sekarang ngomongin layar, wah banyak sekali jenisnya. Ya sehingga eh, tapi dengan adanya itu bentuk dari atau variasi dari tampilan, variasi dari itu aplikasi ya jadi lebih luas lagi. Ya, dengan adanya mobile phone ya aplikasi-aplikasi yang hanya dulu bisa akses atau hanya bisa digunakan itu hanya bisa di laptop atau di komputer, banyak aplikasi yang kemudian bisa digunakan di handphone. Jadi lebih mobile, ya, jadi lebih mudah tentunya, ya, tidak harus buka laptop gitu ya. Tapi harus disesuaikan. Kalau itu ngisi form ya harusnya ya formnya ya rapi gitu ya, tidak semua tampilan ini dipindah aja di handphone gitu ya. Kalau gitu ya nanti stres juga ngisinya. Nah, jadi itu gambarannya ya. Ini saya bikin website cukup modal pakai ChatGPT ya, bisa membuat portofolio. Ini tinggal disesuaikan isinya. Nah, paling saya menyarankan kalian bikin website portofolio. Jadi kalian kalau ada project satu mata kuliah ini akan menghasilkan apa gitu ya. Daripada itu hanya jadi jadikan file digital di laptop kalian, pajang di portofolio. Ya, tempat show off kalian di mana? Pajang di sana. Bikin teks bagus ya, deskripsi yang bagus. Kalau itu berkaitan dengan karya ya upload aja karyanya gitu ya. Sehingga bisa diakses oleh orang lain, sehingga kalian uh, bisa kenal kalian gitu ya. Nah, itu adalah gambaran dari pembuatan website. Oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Ya, kita hari ini jangan lupa dikerjakan untuk kuisnya. Sekali lagi untuk pertemuan 8, walaupun kita tidak ada perkuliahan, nanti tetap saya presensinya ya, sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang apa aktif mengerjakan kuis. Dan saya nggak tahu nih, ini kok banyak yang nggak hadir nih. Kalau di mata kuliah memang banyak yang nggak hadir atau gimana? Wah, kayaknya belum hujan, Mas. Tapi kalau di mata kuliah yang lain udah pada hadir. Maksudnya masih pada mudik enggak gitu loh. Udah pada ya wis. Ya wis, moga-moga minggu depan lebih banyak lagi yang hadir. Jadi informasinya nggak ketinggalan karena salah satu penilaian kan juga dari presensi gitu ya. Saya nggak bisa mengekskludkan presensi gitu ya. Tidak hanya tugas saja yang dikerjakan, tapi juga ada penilaian dari presensi. Walaupun mungkin presensi bagi saya nggak terlalu signifikan ya. Porsinya kecil aja 10%. Tapi kalau tidak hadirnya 10 kali ya, nilai lulus itu juga berat sekali gitu ya. Masa dari 16 kali pertemuan tidak hadirnya 10 kali kan ya tidak masuk akal untuk bisa dikasih nilai lulus kan itu. Ya kalau tidak hadirnya sekali, dua kali, tiga, empat kali ya mungkin masih lah. Ya kalau tugas-tugasnya lengkap, bagus ya. Mungkin masih bisa lah dapat nilai B plus gitu ya. Tapi kalau berharap nilai yang bagus sekali ya, kalau A itu ya berarti kan artinya A itu apa? Perfect kan gitu ya. Berarti ya harus hadirnya ya bagus, tugasnya juga lengkap, ya bagus juga kan ya. Tidak sekedar lengkap aja, lengkap tapi kalau salah semua ya sama aja kan itu. Jadi ya nilai itu relatif bergantung juga dengan apa yang kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.